Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarofa. Innallaha faddala bani Adam wa faddallahu ala kasyiri miman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak, Ibu, serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Alhamdulillah, pertanyaan tentang bagaimana supaya dongeng ini berjalan sudah sampai 3 tahun lamanya. Tadi juga ada lagi japrian di mana saja, kenapa kok bisa langsung berkembang. Kemarin sudah dijelaskan oleh Aki. Jadi yang pertama, niati silaturahim. Siapa bilang dongeng tidak mendapatkan rezeki? Itu kan banyak kawan, silaturahmi, banyak saling mendoakan. Itu adalah rezeki buat kita. Atuh kalau Aki jalan-jalan kemana, si para pendengar dongeng kadang-kadang kalau tahu itu nyamperkeun bisa silaturahim. Itu kan rezeki yang luar biasa. Apalagi kadang-kadang kan ada oleh-oleh dan lain sebagainya. Itu adalah rezeki yang luar biasa buat Aki. Ceritanya begini. Beberapa tahun yang lalu itu kan sebelum Covid ini. Sebelum Covid, Aki pertama sering ngobrol di WA Juken atau dulu mah ya Paguyuban Juang Kencana ya. Juken Kabupaten Subang. Memang Aki salah satu mantan dari sana. Yaitu ditugaskan di Subang itu 6 tahun, hampir 6 tahun, 5 tahun lebih. Dari tahun 1979 pulang 1984 menuju tugas belajar KSTKS. Kawan Aki di sana banyak di situ. Nah dari situ ada WA rame, WA-nya itu sampai sekarang juga WA-nya rame. Sampai dibagi sip-sip. Ada orang yang suka ikutan siang, ada yang ikutan sore. Nah Aki dengan ketuanya Pak Karsid Setiadi almarhum, Kang Darto sampai sekarang juga masih terus beliau itu berceloteh, Buru Ana, Pak Miftah suka kebagian subuh alias dini hari menceritakan yaitu dongeng-dongeng kenangan waktu kita tugas di Subang. Itu saja, oh ini dulu begini kesini kenangan-kenangan lah. Cerita lagi dengan teman-teman yang biasalah kalau di dalam WA akan begitu di mana-mana juga. Lama-kelamaan Pak Karsid minta kalau gitu jangan dongeng Subang, gak aneh. Dan habis katanya materinya. Bagaimana dongeng Aki setelah keluar dari Subang atau di tempat lain sebelum ke Subang. Kan Aki dari Subang itu tugas belajar, lalu tidak dikembalikan lagi ke Subang tapi ke provinsi, kemudian Aki ke Cianjur, ke Pandeglang, ke Tangerang ya, ke Ciamis dan lain sebagainya sampai ke pusat dan akhirnya di Jawa Barat. Nah, itu didongengkan, banyak ceritanya pasti panjang gitu ta. Itu yang pertama ini mulainya ada dongeng ini. Kemudian Aki juga kadang-kadang tidak minta tapi tiba-tiba masuk setelah pensiun kan Aki waktu itu. Yaitu di WA-nya TPD, Tenaga Penggerak Desa. Itu banyak itu pesertanya. Yaitu hampir mencapai 200 ya, 200 orang. Sebab kan TPD itu 2000. Tapi yang masuk ke WA itu adalah sekitar 200 kurang sedikit katanya gitu. Waktu itu ketuanya masih Wawan dari Majalengka ya. Nah, Aki ngedongeng, Aki pernah jadi tim penilai lomba desa. Pada saat laporan
laporan ekspos kepala desa. Kan di dalam lomba desa itu eksposnya 1 kepala desa, 2 ketua LPMD, dan yang ketiga ketua tim penggerak PKK. Banyak yang keliru-keliru soal KB-nya, terutama di dalam perhitungan dasar demografi. Nah, waktu itu sebelum COVID itu ya, dan sudah mulai masuk COVID, Pak Uung Kusmana, ya si ayah. Jadi terkenal dengan ayah kan di Jawa Barat ini. Si ayah ini minta coba atuh Ki bahas bersama waktu itu, yaitu tentang bagaimana cara menghitung CBR, bagaimana hitung IMR, MMR, ya yang gitu-gitu aja lah, AKI, AKB yang kayak gitu. Nah itu makin diperpanjang. Aktivis-aktivis banyak di situ, ada Ajeng, Deden dari Majalaya, banyak lah pokoknya, terus berjalan. Nah sejalan dengan itu teman kita juga Pak Made, waktu itu belum jadi direktur. Pak Teguh juga ikut di dalam grup-grup dongeng kita. Lama-lama Aki diminta coba ini dimasukkan ke dalam formatnya rumah baca PLKB. Jadi untuk PLKB, karena dongeng Aki kan kebanyakan adalah dongeng-dongeng yang berkaitan dengan lapangan ya, karena memang Aki di sana. Memang katanya tinggal sedikit, mungkin sudah hampir jarang lagi yang terus dari mulai PLKB sampai terus meningkat ke atas, kemudian dongeng lagi begitu. Itu ceritanya. Jadi dimasukkanlah sampai kepada kurang lebih 1 tahun selama 50 episode ya. Sementara ini sekarang masih menunggu, Aki belum itu, Neng Hesti katanya sudah diganti teman kita di Linlabnya, sedangkan IO-nya yang mengurus tentang media sosial ini akan menemui Aki dengan format yang baru insya Allah ke depan ya. Nanti tunggu dari Pak Made dan Pak Teguh saja. Nah disitulah mulai kemudian kesininya bukan semakin mundur, malah semakin semangat. Ngirim kemana-mana, akhirnya dasarnya silaturahmi aja. Kalau konten itulah nomor 2, karena mungkin bapak dan ibu serta anak cucu Aki juga lebih bagus lagi. Cuman paling apa yang diingat di dalam pikiran Aki saja. Kadang-kadang tidak mencari lagi sumber keluar. Udah aja. Cuman ya kadang-kadang karena harus ada dasar-dasar agama, Aki minta bantuan Ustadz Jejen, itu adalah anak Aki sendiri ya di sini. Kemudian ada beberapa sumber-sumber yang menarik. Bahkan sampai kita pernah membahas orang tua hebat yang 9 langkah dengan 3 buku itu berbulan-bulan. Kenapa? Karena kita bahas satu persatu 7 aspek perkembangan itu, yaitu untuk membantu kawan-kawan mengingatkan. Karena kalau baca, mencari sumber katanya Ki susah, dan sekaligus kalau di dongeng ini penjabarannya. Banyak yang mengumpulkan ini. Ya, itu Neng Ida, Kepala UPT Binong Tamakdahan Subang juga mengumpulkan buku ini. Neng Dewi Mulia Dewi dari Purwakarta ya, Ketua TPD dulu itu juga mengumpulkan. Dan Aki juga membantu kawan-kawan obrolan di forum Pos KB. Itu karena WA-nya ada ya, kurang lebih 71 orang di situ. Yang masuk setiap malam, biasa ibu-ibu itu mah. Jadi yang laki-lakinya cuman Aki dengan Kang Ade. Kang Ade pun jarang masuk tuh, yaitu Ketua Forum Pos KB Tasikmalaya. Tapi si Uminya suka masuk begitu. Begitu jalan ceritanya. Nah akhirnya kemudian Aki karena sering pergi ke Bandung Barat, kemana, Aki suka membuat video-video kecil, dan atas bantuan Ibu Kabid, Bu Aam, ya, Bu Aam di Bandung Barat, tim medsosnya ada di situ, si Kang Dik-Dik. Sekarang dibuatkan beberapa video sejarah dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak berangkat ke lokasinya, ya Aki enggak lah. Masa Aki ngahajakan itu atuh pi kumaha henteu nya, pi modaleunana begitu.
juga kemarin mau rencana di Subang tapi terburu-buru karena kemarin kita bertemu juga dengan Pak Sekda dan seluruh lini lapangan. Begitu. Di Karawang Aki juga ikut masuk di broadcastnya. Broadcastnya itu yang pertama malahanan. Sedangkan di Celoteh Aki itu adalah di Rumah Baca PLKB itu launchingnya di episode ke-42. Ya, episode ke-42. Nggak tahu sekarang sudah berapa. Nah kemudian ada anak Aki nih. Anak buahnya Bu Aam. Yaitu Kang Yuji. Mulanya Aki ada kegiatan di Ciwalini atas kegiatan Forum Pos KB Bandung Barat. Ya, di bawah kepemimpinan Cekokom Komariah. Si aktif itu kan dia aja, istrinya Kang Usep. Kemudian ada kegiatan di Walini, kemudian di syuting. Malamnya jadi gitu, dikirimkan kepada Bapak dan Ibu sekalian waktu itu. Dari situ Kang Yuji rajin tiap malam terus sekarang membantu Aki. Dan kemudian diformatkan untuk masuk ke YouTube. YouTube mana? Ya sekarang tidak masuk ke YouTube-nya Rumah Baca PLKB. Karena masih menunggu kan dari Pak Made masuknya ke Yuji Channel. Ternyata ada juga ya, terutama dari guru-guru. Tentang pengiriman kepada non BKKBN juga tidak masalah. Karena Aki itu yang penting silaturahminya. Bisa dibayangkan oleh kawan-kawan kalau Aki harus satu persatu ngobrol di WA itu. Apa saja yang diobrolkan. Itu kan ratusan, hampir mendekati 1000. Gimana? Tapi kalau dengan dongeng ini ya yang responnya, Aki yakin yang tidak respon pun ada yang membaca, ada yang tidak, itu masalah lain. Tapi yang penting bahwa kejelasan semangat ini Aki balikan lagi. Yang pertama adalah niati dengan hati yang baik. Dan kita yakini bahwa ini bermanfaat. Ini perintah di dalam kebaikan. Yang ketiganya kita jangan sensitif dengan sanjungan, teguran, siniran, hujatan, itu biasa dalam kehidupan. Insya Allah ini akan jalan ya kepada penanya. Jadi kita itu kelanggengan itu, dan terakhirnya adalah kalau ada kemalasan, ada kesulitan, Allahumma maksakan, itu kata orang tua. Allahumma perjuangkan, Allahumma memaksakan. Itu saja dari Aki tentang pertanyaan kepada anak Aki yang menanyakan tentang bagaimana cara melanggengkan satu kegiatan khususnya dongeng ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.